salam sehat, salam jumpa lagi bersama saya di sini. Pagi ini saya akan mencoba membagikan sharing mengenai meningkatkan imunitas fisik anak di era adaptasi kebiasaan baru. Ini merupakan suatu materi yang saya bagikan pada saat seminar strategi orang tua menjaga anak sehat dan bahagia di era adaptasi kebiasaan baru. Materi ini saya bagikan waktu lalu pada tanggal 26 Juli 2020. Tetapi kembali saya mengapa membagikan materi ini, mengingat bahwa Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2020 lalu itu memiliki tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju, Anak Indonesia Gembira di Rumah. Mengapa kok bisa temanya seperti itu? Kita tahu bahwa pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan saat ini kita sedang memasuki masa new normal, di mana saya katakan bahwa new normal ini adalah suatu upaya kita untuk bisa beradaptasi, mempertahankan diri supaya kita terhindar dari COVID-19. Sehingga memang ada suatu himbauan agar anak-anak di rumah saja. Dan anak-anak di rumah, kita tetap berharap bahwa anak Indonesia walaupun di rumah tetap gembira, ya. Oke, kita mau masuk di dalam materi, di mana materinya adalah mengenai meningkatkan imunitas fisik anak di era adaptasi kebiasaan baru ini. Sebelumnya kita lihat dulu apa sih arti dari imunologi. Imunologi adalah suatu ilmu yang mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan sel tubuh, terutama berhubungan dengan kekebalan terhadap penyakit, reaksi biologis, hipersensitif, alergi, dan penolakan jaringan. Sistem imun, ya kalau kita lihat di sini, sistem imun adalah sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari benda asing atau serangan organisme, termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit, protein tubuh, dan molekul lain. Sistem imun juga adalah suatu susunan atau kumpulan sel atau jaringan yang berfungsi membentuk sistem pertahanan tubuh terhadap patogen. Sedangkan anak adalah individu berusia 0 sampai dengan 18 tahun, seperti di dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2020. Tujuannya sistem imun adalah bagaimana dia mengenali self dan non-self, maksudnya mengenali dirinya sendiri dan bukan dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa mengenali bahwa dia itu adalah kawan, sedangkan patogen dari luar adalah lawan atau bukan dirinya atau non-self. Dan mengawali respon-respon untuk menghilangkan benda asing atau non-self tadi yang dikenal sebagai antigen. Dan tujuan sistem imun ini juga bekerja untuk menetralkan, menghilangkan atau menghancurkan mikroorganisme yang menginvasi lingkungan internal tubuh sebelum antigen dapat melipat gandakan dirinya atau menguasai mekanisme pertahanan tubuh. Dan sistem imun ini bekerja untuk melawan antigen sehingga tidak membahayakan individu sebagai penjamu atau host. Peningkatan fungsi imun, ya kalau misalnya terlalu banyak aktivitas imunnya, justru ini dapat merusak jaringan sehat. Sedangkan kalau penurunan fungsi sistem imun atau terlalu sedikit aktivitas imunnya, ini meningkatkan risiko infeksi. Terlalu banyak aktivitas imun ini bisa kita lihat, misalnya contoh pada orang-orang dengan alergi gitu ya, terus terlalu hipersensitif sehingga seseorang akhirnya mengalami tidak sehat, tidak merasa baik dirinya karena terlalu banyak aktivitas imunnya. Fungsi sistem imun
kalau kita lihat tadi dari tujuan ya maupun dari pengertiannya adalah melindungi tubuh dari serangan dari luar, dari bakteri, virus, jamur, parasit, dan melenyapkan sel-sel tubuh abnormal. Sel-sel tubuh abnormal contohnya apa? Kanker gitu ya, tumor, agar tidak mengganggu keseimbangan tubuh. Kita harus ingat bahwa tubuh yang sehat itu adalah tubuh yang memiliki homeostasis yang baik atau keseimbangan yang baik. Struktur sistem imun ini dia memiliki penanda ya dalam permukaan sel spesifik, sehingga ini adalah yang unik pada setiap individu karena setiap individu memiliki sel penanda yang berbeda. Kalau kita lihat tubuh kita ini terdiri dari beberapa kompleks gitu ya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu memiliki beberapa kompleks. Begitu pula dengan sistem pertahanan tubuh kita. Contohnya apa? Kulit yang utuh itu adalah sebagai perlindungan pertama supaya kuman tidak bisa gampang masuk dalam tubuh kita. Sekresi itu adalah sesuatu yang kita keluarkan tetapi dapat digunakan. Contohnya apa? Contohnya air mata, saliva itu air liur ya. Bagaimana itu keluar dari tubuh kita tapi bisa digunakan untuk mencerna makanan yang kita makan. Terus atau mungkin keringat, di mana semua yang terkandung tadi yang saya katakan, baik saliva, baik air mata maupun keringat, ini mengandung bahan-bahan kimia yang dapat membunuh beberapa organisme. Lalu contoh lagi adalah asam lambung. Asam lambung ini menghancurkan organisme-organisme yang melekat pada membran mukosa yang ada di dalam perut kita. Juga contoh batuk dan bersin, ini menyingkirkan organisme dari tubuh dari saluran pernafasan. Nah, apabila dari semua elemen-elemen ini ada yang berusaha menembusnya, maka elemen-elemen sel akan segera bergerak. Jadi sel-sel yang lain akan segera bergerak untuk mempertahankan tubuh. Sistem imun ini mencakup dua komponen utama, yaitu organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder. Organ limfoid primer itu contohnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus ini menghasilkan sel T, ya, di mana dia yang berperan di dalam pembentukan leukosit. Bagian-bagian daripada leukosit. Lalu ada sumsum tulang dan hati. Sumsum tulang dia berperan di dalam pembentukan sel darah ya, baik sel darah merah maupun sel darah putih, serta juga liver. Organ limfoid sekunder itu adalah limpa, nodus limfe, dan jaringan limfoid yang berhubungan dengan usus. Struktur sistem imun ya, kalau kita lihat sistem imun itu terbagi juga atas non spesifik dan spesifik. Kalau spesifik itu berarti sistem imunnya memang langsung ditujukan kepada kuman tersebut. Contohnya adalah sel T ya. Jadi spesifik itu terbagi atas humoral dan seluler. Humoral itu adalah sel B, seluler itu adalah sel T. Terus kalau yang sistem imun yang non spesifik itu terdiri dari ada fisis atau mekanis, ada larutan dan seluler. Fisis atau mekanis tadi yang saya katakan ada kulit, selaput lendir, ada silia, batuk, bersin. Sedangkan larutan itu contohnya adalah asam lambung, keringat, begitu. Terus ada enzim ya. Sedangkan kalau seluler itu contohnya adalah ada sel fagosit, sel nol, sel mediator, semua yang berfungsi di dalam membunuh kuman-kuman yang masuk dalam tubuh kita. Kalau kita lihat di sini lagi tahap perkembangan anak, ada masa neonatus yaitu usia 0 sampai 28 hari, masa bayi 1 bulan sampai dengan 12 bulan, masa toddler atau bermain itu 1 sampai dengan 3 tahun, masa preschool 3 sampai 6 tahun, masa sekolah 6 sampai dengan 12 tahun, sedangkan masa remaja 12 sampai dengan 18 tahun. Mengapa kita perlu tahu mengenai tahap perkembangan anak ini? Karena tahap perkembangan anak ini juga akan mempengaruhi tahap perkembangan dari sistem imun dalam tubuh kita. Pertama, perkembangan sistem imun itu sudah dimulai pada saat masih di dalam kandungan, ya.
itu pada kehamilan sekitar 2 sampai dengan 3 bulan, yaitu berarti pada trimester pertama. Karena kita ketahui dulu, usia kehamilan 6 minggu, sistem imun bermula di hepar atau liver. Dia berupa hematopoietik. Hematopoietik itu berarti pembentukan daripada sel darah merah, sel darah, gitu ya. Yang berbentuk yolk sac. Yolk sac itu adalah seperti sifatnya seperti kuning telur, ya. Dimana yolk sac ini nanti akan berperan menjadi tumbuh dan berkembang menjadi stem cell. Stem cell yang adalah kemampuannya untuk memperbaiki diri kembali. Jadi makanya kenapa kita punya kulit pada saat terluka dia bisa diperbaiki kembali, bisa kembali menutup gitu ya. Lalu usia kehamilan 2 bulan dan selanjutnya itu perkembangan sistem imunnya pada sumsum tulang. Pada usia kehamilan 3 sampai dengan 5 bulan, limfa berperan sebagai jaringan hematopoietik. Pada bayi usia 0 sampai dengan 1 tahun, sistem imunnya belum matang, tetapi berkembang. Berkembangnya ini berarti apa? Bahwa dia akan mulai berkembang seiring dengan adaptasi yang dia lakukan. Ingat bahwa bayi itu adalah dia sedang beradaptasi antara lingkungan di intrauterin atau di dalam kandungan dan lingkungan di luar uterin atau di luar kandungan. Jadi di sini bagaimana bayi lahir dia harus bisa beradaptasi untuk bisa mencapai kesehatan yang optimal. Kemampuan fagositnya masih matur, tetapi proses kemampuan fagositnya tadi sudah matur, tetapi proses inflamasi tidak adekuat dan tidak mampu melokalisasi infeksi. Pada saat ini, pada usia segini, perlindungan antibodi didapat dari ibu setelah janin lahir karena kemampuan memproduksi antibodi terbatas. Perkembangan sistem imun bergantung pada terpajannya bayi terhadap agen infeksi dan benda asing. Lalu pada masa usia prasekolah, ya, antibodi di sini atau pada usia toddler atau usia prasekolah, antibodi telah berkembang terhadap pajanan antigen. Ada pembesaran imunoglobulin A meningkat, imunoglobulin D meningkat, gitu ya. Terus imunoglobulin M mencapai level yang matang, jaringan limfa membesar. Sedangkan pada usia sekolah, di sini dilihat bahwa jaringan adenoid mencapai ukuran maksimum pada usia 7 tahun. Pembesaran adenoid dan tonsil itu sudah normal, adalah normal pada masa ini, ya. Imunoglobulin A dan imunoglobulin G mencapai level seperti orang dewasa dan sistem imun matang pada periode usia sekolah akhir. Kelenjar timus pada usia sekolah ini mencapai pertumbuhan puncak sebelum masa pubertas. Sedangkan pada masa remaja, imunoglobulin G ini mencapai level seperti orang dewasa ketika usia antara 10 dan 15 tahun. Dan ada jumlah plak Peyerinya itu melebihi rata-rata pada orang dewasa. Mikroorganisme yang masuk dalam tubuh itu akan membuat tubuh membentuk antibodi yang lebih cepat sehingga membutuhkan vaksinasi atau imunitas di sini. Karena apa? Karena mikroorganisme harus beradaptasi. Dengan dia diberikan vaksinasi atau imunisasi, tubuh mulai memproduksi sel-sel pertahanan tubuh untuk mempertahankan tubuhnya dengan melawan kuman yang dilemahkan tadi. Nah, pada saat tubuh sudah memproduksi itu sehingga dia akan mulai beradaptasi, dan pada saat kuman tersebut masuk lagi, dia akan bisa mempertahankan tubuhnya, dia akan tetap sehat atau bila pun sakit tidak menjadi sakit yang parah seperti itu. Dan untuk imunisasi, kalau kita lihat di sini itu ada 2, ada imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif itu adalah memberikan kemampuan ataupun racun kuman yang dilemahkan. Imunisasi aktif adalah memberikan kuman ataupun racun kuman yang dilemahkan sehingga merangsang tubuh melakukan produksi antibodi sendiri. Sedangkan imunisasi pasif itu dengan cara menyuntikkan antibodi sehingga kadar antibodinya meningkat di dalam tubuh
manusia. Kalau kita lihat lagi dampak pandemi ini untuk psikoemosional pada anak adalah stres, cemas, takut, khawatir, dan juga bosan karena anak harus di rumah, tidak bisa bersekolah, tidak bisa bermain, tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Sedangkan dampak psikososial, anak harus di rumah saja sehingga tidak bisa bertemu teman dan tidak bisa bermain di luar. Kalau kita lihat di sini tadi, setelah masa pandemi kita masukin masa adaptasi kebiasaan baru, di mana ini adalah masa adaptasi pada anak dan kondisi fisiologisnya menjadi terganggu sehubungan dengan situasi yang tidak menentu. Sedangkan adaptasi kebiasaan baru ini adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Menuju adaptasi kebiasaan baru adalah tindakan-tindakan yang harus kita lakukan dalam menjaga kesehatan kita. Contohnya adalah menggunakan masker, itu wajib. Lalu melakukan physical distancing atau social distancing. Sering mencuci tangan pakai sabun. Sedia hand sanitizer bila tidak ada sabun ataupun air yang mengalir. Oh iya, saya ingin informasikan untuk masker maksimal dipakai sepanjang 4 jam. Jadi kalau anak-anak bermain ya, bila lebih dari 4 jam harus diganti dengan masker yang baru. Lalu untuk cuci tangan, sebaiknya cuci tangan pada di bawah air mengalir. Jangan pada di baskom ataupun di tempat yang cuci tangan tersebut. Kenapa? Nanti kumannya akan mengumpul di wadah tersebut, begitu. Lalu memakan makanan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga minimal 30 menit ya, minimal juga 2 atau sampai dengan 3 kali dalam seminggu. Dan tidak berjabat tangan. Kalaupun anak-anak mau menyapa teman-temannya, bisa menyatakan halo atau dada saja, atau mungkin kita bisa menggunakan cara-cara orang Jepang atau orang Korea yang hanya misalnya hanya menundukkan badan untuk memberikan salam atau memberikan hormat, begitu ya. Lalu setelah misalnya anak-anak bermain di luar rumah harus segera mandi dan tidak memegang uang untuk anak-anak. Nah, peran keluarga selama adaptasi kebiasaan baru ini adalah 1, memberi pemahaman untuk beradaptasi, mampu menerapkan perubahan gaya hidup, menjaga kebiasaan positif, mampu mengelola waktu dan aktivitas anak. Hal-hal yang dilakukan pada anak pada AKB yaitu untuk balita tolong di rumah saja ya, belajar dari rumah, main dari rumah, dan jangan lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan. Tadi yang saya sudah katakan, kebiasaan baru yang harus kita lakukan adalah 1, social dan physical distancing, menggunakan masker, sering cuci tangan menggunakan sabun, di bawah air mengalir. Tadi yang saya katakan menggunakan masker setiap 4 jam harus berganti. Lalu mengurangi kontak fisik, menghindari kerumunan, makan makanan yang bergizi yang seimbang, serta olahraga. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan imun pada anak? Ya, untuk bayi-bayi yang usia yang 0 sampai dengan 6 bulan, berikan ASI eksklusif. ASI eksklusif di sini berarti hanya diberikan ASI saja, bahkan tidak perlu diberikan air putih, teh manis atau apapun. Jadi memang hanya ASI saja. Sedangkan pada anak usia yang lebih besar lagi ya, itu harus mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Dan buat bayi-bayi kita bisa melakukan baby massage atau pijat bayi untuk melancarkan peredaran darah. Bermain, anak-anak bisa bermain, berolahraga. Lalu anak-anak juga harus istirahat atau tidur yang cukup, menghindari polusi udara dan asap rokok, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta berjemur sekitar 5 sampai dengan 15 menit di bawah sinar matahari. Nutrisi untuk anak ya, pada anak tadi yang saya katakan usia 0 sampai dengan 6 bulan itu ASI atau air susu ibu, maaf. ASI itu terdiri dari hind milk dan fore milk. Fore milk itu adalah ASI yang keluar pada sesi awal menyusui
di mana Formik ini lebih mengandung tinggi laktosa dan rendah lemak. Ini adalah untuk mengatasi rasa haus anak. Sedangkan Heimlich adalah ASI yang keluar pada sesi akhir menyusui, itu biasanya lebih banyak mengandung protein dan lemak, dan ini memberikan rasa kenyang pada anak. Komposisi ASI kita harus ingat adalah terdiri dari air, glukosa, lemak, protein, vitamin, mineral, imunoglobulin A, dan enzim, yang dimana ini semuanya berfungsi untuk meningkatkan imunitas anak. Sedangkan nutrisi pada anak, kalau kita lihat lagi pada usia 6 sampai dengan 9 bulan, ASI ditambah dengan MPASI. MPASI-nya itu seperti bubur susu dan makanan yang dilumatkan. Karena di sini anak sudah harus mulai mengenal rasa asin, manis. Oh ya, saya himbau kan kepada ibu-ibu di rumah, bila memberikan makanan pada anak-anak usia kurang dari 1 tahun, ya, tolong tidak dengan menggunakan yang tinggi garam. Karena apa? Karena kemampuan ginjalnya belum terlalu baik untuk mampu mengolah urin, untuk mampu membentuk urin yang sesuai begitu. Lalu untuk anak usia 9 sampai dengan 12 bulan, ASI ditambah makanan keluarga yang bervariasi dalam bentuk cincang atau cacah. Lalu untuk usia 12 bulan sampai dengan 2 tahun, ASI ditambah makanan keluarga yang bervariasi tapi dalam bentuk makanan yang diiris-iris. Ya, kita perlu ingat kenapa sampai usia 2 tahun ASI-nya. Karena dalam upaya pencegahan stunting, itu perlu diperhatikan adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bagaimana pada saat sel ovum bertemu dengan sel sperma, dia harus sudah mendapatkan nutrisi yang baik sampai dengan anak tersebut berusia 2 tahun. Dan lagi pula ini adalah golden period pada anak, di mana golden period itu berarti dia adalah masa keemasan untuk tumbuh kembangnya. Dan ini tidak bisa digantikan dengan masa-masa nanti setelahnya begitu. Setelah usia 2 tahun atau setelah usia 2 tahun lebih, berikan variasi makanan keluarga. Lalu untuk jam tidur atau istirahat, untuk bayi itu sekitar 18 jam. Untuk balita 12 sampai dengan 13 jam. Prasekolah itu usia 10 jam, sekolah dewasa 7 sampai dengan 8 jam. Untuk balita diharapkan tetap harus menjaga kesehatan. Orang tua diharapkan menjaga kesehatan balita secara mandiri. Dengan cara apa? Dengan asupan gizi seimbang, stimulasi perkembangan, dan tetap harus mengingat jadwal imunisasi. Nah, kalau bagaimana kalau kita melakukan imunisasi? Ingat Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan imunisasi, janjian dulu dengan anggota tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit atau yang ada di puskesmas. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak perlu menunggu sehingga tidak ada kesempatan untuk terpapar COVID-19. Ya, sehat di rumah saja itu adalah dengan sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jaga jarak 1 sampai dengan 2 meter serta pakai masker saat keluar rumah. Gizi seimbang sesuai umur. Aktivitas fisik dengan melakukan stimulasi perkembangan dan tunda ke fasilitas kesehatan kecuali gawat darurat. Begitu ya. Lalu jangan lupa simpan nomor telepon tenaga kesehatan atau nomor telepon rumah sakit. Begitu. Orang tua juga dalam memberikan dalam merawat anak atau harus sering juga cuci tangan. Ya. Terus jangan lupa orang tua untuk mendownload buku KIA. Dan dalam masa pandemi ini tolong jangan lupa batasi penggunaan gadget karena berisiko kesehatan, karena berisiko anak menjadi adiktif begitu. Tadi saya katakan bahwa selama pandemi COVID-19 ini harus menunda membawa anak ke rumah sakit kecuali gawat darurat. Gawat darurat itu seperti apa sih? Pertama, anak mengalami sesak nafas atau biru pada bibir, anak mengalami kejang atau penurunan kesadaran atau kelumpuhan. Terus lalu anak mengalami diare terus-menerus atau muntah-muntah disertai lemas, atau anak mengalami demam tinggi selama 3 hari atau lebih, atau demam pada neonatus,
atau juga anak mengalami nyeri perut hebat, atau anak mengalami kecelakaan yang harus kita bawa ke Fasyankes. Lalu misalnya anak mengalami pendarahan terus-menerus, atau anak mengalami keracunan. Nah, itu harus kita segera bawa ke Fasyankes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Dan saat ini dengan kita menyambut new normal ya, dengan menerapkan kebiasaan baru, tadi seperti yang saya katakan, jangan lupa untuk Bapak Ibu selalu cuci tangan, pakai sabun atau membawa hand sanitizer, menggunakan masker di tempat umum, tetap lakukan physical distancing dan jaga jarak, lalu jangan bersalaman atau kontak fisik. Setelah ini saya hanya berharap mengimbau kepada seluruh anggota keluarga dan Bapak Ibu semua untuk menjaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan cara makan dengan gizi yang seimbang, olahraga teratur, cuci tangan menggunakan sabun, jaga kebersihan rumah, jangan merokok karena bisa menimbulkan polusi di rumah buat anak-anaknya, minum dengan air matang, makan dengan makanan yang matang ya. Dan bila demam atau anak mengalami diare, segera bawa fasilitas kesehatan. Tetapi jangan lupa hubungi dulu dokter atau tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Gunakan masker dan jangan lupa untuk berdoa. Demikian materi dari saya, semoga ini bermanfaat karena kita harus ingat balita sehat generasi unggul. Demikian dari saya, salam sehat untuk teman-teman semua.